Selamat pagi Pak Guru dan teman-teman. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami mengenai evolusi teori organisasi. Namun sebelumnya saya ingin memperkenalkan anggota kami. Yang pertama Christian Tenamali, yang kedua Christian Rasi, yang ketiga saya sendiri Nadia Tolan. Teoretikus tipe 1. Teoretikus tipe 1 dikenal juga sebagai aliran klasik, pengembangan prinsip atau model universal yang dapat digunakan pada semua keadaan. Pada dasarnya, masing-masing melihat organisasi sebagai sistem tertutup yang diciptakan untuk mencapai tujuan dengan efisien. Frederick Taylor dan Scientific Management. Frederick Taylor mengusulkan 4 prinsip Scientific Management yang menurutnya akan menghasilkan kenaikan yang berarti dalam produktivitas. Yang pertama, penggantian metode kira-kira untuk menentukan setiap elemen dari pekerjaan seorang pekerja yang ditentukan secara ilmiah. Yang kedua, seleksi dan pelatihan para pekerja secara ilmiah. Yang ketiga, kerjasama antara manajemen dan buruh untuk menyelesaikan tujuan pekerjaan yang sesuai dengan metode ilmiah. Yang keempat, pembagian tanggung jawab yang lebih merata di antara manajemen dan para pekerja, yaitu pihak pertama sebagai perencana dan supervise, sedangkan yang kedua sebagai pelaksana. Henry Fayol dan prinsip-prinsip organisasi. Fayol mengusulkan 14 prinsip yang menurutnya dapat digunakan secara universal dan dapat diajarkan di sekolah-sekolah dan universitas-universitas. Yang pertama, pembagian kerja, yang kedua wewenang, yang ketiga disiplin, yang keempat kesatuan komando, yang kelima kesatuan arah, yang keenam mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan individu, yang ketujuh remunerasi, yang kedelapan sentralisasi, yang kesembilan rantai skalar, yang ke-10 tata tertib, yang ke-11 keadilan, yang ke-12 stabilitas masa kerja para pegawai, yang ke-12 inisiatif, dan yang terakhir 14 esprit de corps. Max Weber dan birokrasi. Kontribusi utama yang ketiga disebut oleh teoretikus tipe 1 adalah struktur organisasi tipe ideal yang diusulkan oleh Max Weber. Weber telah mengembangkan sebuah struktur yang ia katakan sebagai alat yang paling efisien bagi organisasi-organisasi untuk mencapai tujuannya. Ia menyebutkan struktur ideal ini sebagai birokrasi. Struktur tersebut dicirikan dengan adanya pembagian kerja, sebuah hierarki wewenang yang jelas, prosedur seleksi yang formal, peraturan yang rinci, serta hubungan yang tidak didasarkan atas hubungan pribadi. Davis dan perencanaan rasional. Davis mengatakan bahwa tujuan utama sebuah perusahaan adalah pelayanan ekonomis. Tidak ada perusahaan yang dapat hidup jika tidak memberikan nilai ekonomis. Nilai ekonomis ini dikembangkan melalui aktivitas yang dilakukan oleh para anggotanya untuk menciptakan produk atau jasa organisasi. Aktivitas tersebut kemudian mengumpulkan tujuan organisasi dengan hasilnya. Perspektif perencanaan rasional. Rasional menawarkan sebuah model yang sederhana dan langsung untuk merancang sebuah organisasi. Perencanaan formal, manajemen menentukan tujuan-tujuan organisasi. Tujuan-tujuan tersebut kemudian dalam urusan yang logis menentukan pengembangan struktur, arus wewenang, serta hubungan lainnya. Tipe 2, tipe teoretikus. Tema umum di antara para teoretikus tipe 2 adalah pengakuan mengenai sifat sosial dari organisasi. Teoretikus tersebut yang seringkali disebut sebagai yang membentuk aliran hubungan antar manusia atau Human Relations Goal. Elton Mayo dan kajian Hawthorne. Tahap kedua dari teori organisasi kontemporer dimulai dengan jumlah percobaan yang dilakukan pada Western Electric Company di pabriknya antara 1924 dan 1927. Pada umumnya, para ahli manajemen sepakat bahwa kajian Hawthorne memberi dampak dramatis pada arah manajemen dan teori organisasi. Kessler, Bernard, dan sistem kerjasama mempersatukan pandangan Taylor, Fayol, dan Weber dengan hasil kajian Hawthorne membawa kita kepada kesimpulan bahwa organisasi merupakan sebuah sistem kerjasama. Gagasan bahwa sebuah organisasi adalah sebuah sistem kerjasama pada umumnya dikatakan berasal dari Kessler, Bernard, Donglat, Mr. Groger,
dan teori X dan teori Y. Salah satu kontribusi yang paling banyak disebut para teoretikus tipe 2 adalah tesis. Douglas menyatakan bahwa ada dua pandangan tentang manusia. Yang pertama pada dasarnya negatif yaitu teori X, dan yang kedua positif yaitu teori Y. Di bawah teori X ada 4 asumsi yang dianut oleh para manajer. Yang pertama, para pegawai pada dasarnya tidak menyukai pekerjaan, dan jika mungkin berusaha untuk menghindarinya. Yang kedua, karena pegawai tidak menyukai pekerjaan, maka mereka harus dipaksa, dikendalikan, atau diancam dengan hukuman untuk mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan. Yang ketiga, para pegawai akan mengelakkan tanggung jawab dan mencari pengarahan sepanjang hal itu. Yang keempat, kebanyakan pegawai menempatkan rasa aman di atas faktor lain yang berhubungan dengan pekerjaan dan hanya akan memperlihatkan sedikit ambisi. Yang keempat, kebalikan dari pandangan yang negatif terhadap manusia, Mr. Gregor menempatkan 4 asumsi yang disebut teori Y. Yang pertama, para pegawai dapat melihat pekerjaan sebagai sesuatu yang biasa, seperti halnya istirahat atau bermain. Yang kedua, manusia akan menentukan arahannya sendiri dan mengendalikan diri jika mereka merasa terikat kepada tujuan. Yang ketiga, rata-rata orang dapat belajar untuk menerima malahan mencari tanggung jawab. Yang keempat, kreativitas, yaitu kemampuan untuk membuat keputusan-keputusan yang baik tersebar luas pada seluruh populasi dan tidak selalu merupakan hak dari mereka yang menduduki fungsi manajerial. Yang berikut, Warren Bennis dan matinya birokrasi. Tema humanistik yang kuat dari para teoretikus tipe 2 mencapai puncaknya dengan sebuah pidato tentang matinya birokrasi. Warren Bennis biasanya mengatakan bahwa pengambilan keputusan pada birokrasi yang didesentralisasi, kepatuhan serta pembagian yang sempit diganti dengan struktur yang didesentralisasi dan demokratis yang diorganisasi di sekitar kelompok yang fleksibel. Teoretikus tipe 3, baik kekuatan gelap yang mekanistik maupun kekuatan terang yang humanistik, dapat memperkuat pembuktian bahwa pemecahan mereka dan hanya pemecahan mereka adalah yang benar untuk semua keadaan. Sintesis yang memberi pedoman yang baik bagi para manajer ialah sintesis pendekatan kontingensi. Herbert Simon dan serangan terhadap prinsip-prinsip. Gerakan kontingensi mencapai puncaknya pada tahun 1960-an. Tetapi Herbert Simon sudah menyadari pada tahun 1940-an bahwa prinsip-prinsip tipe 1 harus mengalah terhadap pendekatan kontingensi. Ia menyatakan bahwa teori organisasi perlu melebihi prinsip-prinsip yang dangkal dan terlalu disederhanakan bagi suatu kajian mengenai kondisi yang di bawahnya dapat diterapkan prinsip yang saling bersaing. Perspektif lingkungan dari Cass dan Kahn. Buku Daniel Cass dan Robert Kahn, The Social Psychology of Organization, merupakan pendorong yang penting bagi pengenalan perspektif sistem terbuka tipe 3 terhadap teori organisasi. Setelah terbitnya buku Cass dan Kahn, beberapa teoretikus menyelidiki hubungan lingkungan struktur. Berbagai jenis lingkungan diidentifikasi dan banyak penelitian dilakukan untuk mengevaluasi struktur yang mana yang paling sesuai dengan berbagai lingkungan yang ada. Tanpa adanya penelitian yang mendalam mengenai lingkungan sebagai sebuah faktor kontingensi utama yang mempengaruhi bentuk struktur yang diinginkan. Kasus teknologi. Penelitian pada tahun 1960-an oleh Joan Woodward dan Charles Perrow telah memberikan alasan yang kuat mengenai pentingnya teknologi di dalam menentukan struktur yang sesuai bagi sebuah organisasi. Seperti lingkungan tidak dapat dikatakan lengkap tanpa teknologi. Kelompok Aston dan besaran organisasi. Selain para pendukung lingkungan dan teknologi, para teoretikus tipe 3 mencakup mereka yang mendukung besaran atau C organisasi sebagai sebuah faktor penting yang mempengaruhi struktur. Teoretikus tipe 4, batas-batas kognitif
terhadap rasionalitas Marx dan Simon. Marx dan Simon menentang gagasan klasik mengenai keputusan yang rasional atau optimum. Mereka berargumentasi bahwa mayoritas pengambil keputusan memilih alternatif yang memuaskan alternatif yang cukup baik. Organisasi Pfeffer sebagai arena politik. Pfeffer mengusulkan agar kendali di dalam organisasi menjadi ketimbang hanya sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan yang rasional, seperti produksi output yang efisien.